Liverpool akhirnya menang. Setelah cuma berhasil menang sekali dalam 6 laga terakhir, akhirnya Liverpool bisa dapat 3 poin. Menariknya, sama sekali nggak ada kontribusi Mo Salah dalam laga kemarin. Gimana taktik Liverpool tanpa winger andalan mereka? Pertama, mengubah formasi. Dalam pertandingan ini, Arne Slot mengubah taktik timnya. Dari yang biasanya Liverpool bermain dengan skema 4-2-3-1 atau 4-3-3, tapi pada pertandingan kali ini, Slot mengubah formasi menjadi 4-1-2-1-2 atau 4-4-2 Diamond. Liverpool yang dikenal dengan kualitas winger mereka pun mutlak bermain tanpa pemain sayap dalam pertandingan kemarin. 4 gelandang dipasang bersamaan, sekaligus 2 striker di lini depan. Perubahan formasi ini dilakukan Slot untuk menguasai lini tengah. Keempat gelandang Liverpool bermain dengan cair, sekaligus mendominasi trio gelandang Inter Milan. The Reds sendiri bukannya tidak menguasai kelebaran. Di kanan, fullback mereka diminta maju ke depan untuk menerima umpan progresif. Tidak jarang, mereka bisa melakukan aksi setelah menerima bola. Joe Gomez, yang kembali dipercaya sebagai starter, sempat membuat beberapa crossing sebelum diganti. Di akhir babak kedua, Connor Bradley yang masuk sebagai pemain cadangan bahkan sempat merepotkan Inter dengan beberapa tusukan dan tembakannya. Kedua, penjagaan perorangan. Saat tidak menguasai bola, The Reds bermain dengan skema 4-3-3. Sebenarnya, pakem ini kadang bisa terlihat menjadi 4-1-2-3 atau 4-3-1-2. Hal tersebut dikarenakan para gelandang Liverpool diminta oleh Slot untuk mengikuti para gelandang Inter secara perorangan. Tujuannya adalah untuk mencegah gelandang tim tuan rumah memainkan umpan-umpan pendek di lini tengah. Mutlak hanya Ryan Gravenberch, sang gelandang bertahan yang tidak diinstruksikan untuk mengikuti lawan secara spesifik. Sayangnya, penggunaan pola bertahan ini bukan tanpa celah. Penjagaan perorangan yang dipakai para gelandang Liverpool kadang membuat lini tengah malah menjadi terbuka. Inter sendiri bisa memanfaatkan ini dengan 2 cara. Pertama, dengan meminta satu penyerang turun ke ruang antar lini. Dengan begitu, satu bek dapat memainkan umpan progresif ke depan garis pertahanan Liverpool. Dan kedua, dengan melakukan drive. Kadang satu atau lebih gelandang Inter dapat bergerak keluar dari posnya. Hal ini memancing pemain tengah Liverpool untuk mengikuti mereka, sekaligus membuka ruang di area tengah. Ruang itulah yang dimanfaatkan oleh para pemain Inter untuk menggiring bola ke depan. Berdasarkan statistik, tim tuan rumah sukses membuat 18 progressive carries dalam pertandingan kemarin. Ketiga, mobilitas di lini depan. Duet striker baru Liverpool pun menawarkan dinamika lain dalam pertandingan kemarin. Terkadang, satu dari mereka bisa bergerak keluar dari posisi. Sebagai contoh, satu striker bisa turun ke area gelandang untuk mendominasi lini tengah, dan kadang pula ada penyerang yang bisa bergerak ke samping untuk melakukan kombinasi. Selain itu, ada juga beberapa momen di mana ada penyerang Liverpool yang berlari menusuk ke belakang garis pertahanan Inter. Mobilitas pemain depan jelas dibutuhkan, mengingat tidak ada nama Mo Salah maupun nama winger lain dalam 11 pertama Liverpool dalam pertandingan kemarin. Di babak kedua, dinamisme atau mobilitas ini dapat kita lihat pada aksi yang berujung pada penalti Liverpool. Florian Wirtz yang masuk menggantikan Isak diberi kebebasan untuk melakukan aksi. Meskipun dipasang sebagai winger kiri, Wirtz seringkali bergerak masuk ke tengah. Satu aksinya saat bergerak bebas di akhir babak kedua memaksa bek Inter, Alessandro Bastoni, untuk melanggar sang pemain Jerman di dalam kotak. Penalti pun berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dominik Szoboszlai. Dan Liverpool pada akhirnya meraih kemenangan dan kembali ke Anfield dengan poin penuh. No salah, no problem. Mungkin itulah kalimat yang ada di pikiran Arne Slot saat ini. Taktik baru yang ia pakai ternyata manjur, dan Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Liverpool sekarang lebih bagus tanpa Mo Salah? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.